itu kalian libur sampai tanggal 8 Mei libur ya. Kemudian mulai kuliah lagi tanggal 9 Mei. 9 Mei, tanggal 16 libur lagi, tanggal 25. Jadi tinggal 2 kali pertemuan lagi setelah ini ya. Nah, untuk tugas, gimana perkembangan tugas? Ada kendala dengan tugas-tugas yang saya berikan? Ada kendala? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Kan kalau kita, kira-kira kapan kalian pengen presentasinya? Tanggal 25 bisa, sekaligus semua bisa. 6 kelompok, satu kelompok mungkin presentasi sekitar 15 sampai 20 menit. Terus dengan tanya jawab mungkin 30 sampai 40 menit. Kalau kita ambil 40 menit kali 6 berapa itu? 40 kali 6, 240 menit. Bagi 60, berarti 4 jam. Oke, siap kalian ya? Jam 10.40 sampai jam 2, jam 3. Kan habis ini nggak ada kuliah lagi kan kalau hari setiap hari Senin? Ada kuliah lagi nggak setelah? Libur ya, Pak? Ya? Tanggal 25 tuh mulai libur kalau nggak salah ya, Pak? Iya, tanggal 25 udah libur. Ini tanggal 25 Mei yang saya sampaikan. Oh, kirain April, Pak, maaf. Enggak. Ya. Jadwal kalian itu kan minggu depan itu kan libur. Ya. Mulai 25 April itu libur kan sampai dengan tanggal 8 Mei. Nah, itu jadwal libur kalian ya. Nah, mulai kuliah lagi nanti tanggal 25 Mei. Tanggal 23 Mei, sorry. Mulai kuliah lagi tanggal 23 Mei. Mulai kuliah lagi tanggal 9 Mei, kemudian tanggal 16 Mei juga libur, dan masuk lagi tanggal 23. Jadi pas bulan Mei itu hari liburnya banyak sekali ya, tanggal 16 libur, tanggal 26 libur karena tanggal merah. Ya. Jadi jadwal pertemuan kita ada 2 kali pertemuan lagi. Nah, maka saya bilang pertemuan kalian untuk presentasi itu udah tanggal 23. Nah, saya tanya tadi tanggal 23, kalau hari Senin ada kuliah lagi nggak setelah kuliah PBG? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti kita bisa agak panjang waktunya ya. Jadi kita fixkan nanti untuk presentasi kalian nanti tanggal 23 Mei. Ya, mulai jam 10.40 ya, sesuai jadwal. Diselesaikan sampai selesai ya, kalau mungkin kepotong sholat, makan siang ya, istirahat sebentar nanti lanjut lagi habisnya. Oke, itu ya. Oke, kita mulai yang kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua ya. Nah, jadi minggu yang lalu kita udah masuk dengan jenis pondasi dalam hal ini jenisnya adalah pondasi tiang pancang ya. Jadi pondasi dalam itu pasti berupa tiang ya, baik itu yang dipancang maupun yang di bor ya, dari driven pile maupun yang bor pile. Nah, minggu yang lalu kita udah masuk ke tiang pancang. Nah, minggu ini saya coba berikan gambaran kepada kalian untuk bor pile ya. Saya share screen dulu. Udah kelihatan layar saya? Sudah, Pak. Ya, saya ulangin, pondasi ya adalah bagian yang struktur bawah yang meneruskan beban dari struktur atas ke tanah ya. Ini adalah pembagian jenis-jenis pondasinya. Ada pondasi dangkal ya, pondasi dangkal itu karena dia dekat ke
permukaan tanah. Jadi alasnya ini ke permukaan tanah dekat, maka disebut dengan pondasi dangkal. Nah, pondasi dalam tadi sudah saya sampaikan tadi ada tiang pancang dan ada tiang bor. Jadi ada dua jenis tiang ya, tiang pancang atau tiang bor. Nah, ya kalau klasifikasi kan bisa berdasarkan standar British, jenis materialnya, tapi intinya dari semua ini pasti ada tiang pancang, ya, atau driven file, jadi didorong ya, drive, dan tiang bor ya, atau bor pile. Ya. Nah ini kalau yang berdasarkan perpindahan tanah yang diakibatkan oleh pemasangan tiang, ada yang disebut dengan large displacement, ada yang small, ada yang non displacement. Oke, kita sekarang masuk ke bore pile. Nah, bore pile itu kan namanya bor ya, bor. Pile itu kan adalah tiangnya, ini bornya, bore pile. Nah, pengerjaan bore pile itu ada beberapa macam ya. Ada pengerjaan secara manual. Ya, manual itu berarti dengan tenaga manusia. Ada juga yang dengan secara menggunakan dengan mesin ya. Nah, ini bantuan alat-alat berat ya. Nah, kalau yang manual kalian lihat ini adalah contoh pengerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia secara manual. Jadi dia seperti orang ngebor sumur ya, sumur pompa ya. Diameternya pasti terbatas ya. Diameter yang bisa dikerjakan ya maksimal itu adalah 40 cm. Ya, itu paling maksimal, biasanya antara 30, 25 sampai 20 sampai 35 cm yang sering digunakan. Jadi diameter sangat kecil ya. Jadi diameter lubang itu adalah mungkin sekitar rata-rata adalah 30 cm. Ya, dengan menggunakan tenaga manusia. Kedalaman juga terbatas. Antara 10 sampai 20 meter masih bisa ya. Tapi kadang-kadang kalau dalam juga nggak mampu dengan tenaga manusia. Nah, proses pekerjaannya ada ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Ini adalah tahap penyiapan tulangan atau tahap pembesian ya. Jadi mulai dari tulangan didatangkan ke lokasi pekerjaan, kemudian dipotong-potong, kemudian dibikin lingkaran-lingkarannya sebagai sengkangnya, kemudian disiapkan batang-batang panjangnya, nah, di pemotongan kalau yang harus dipotong, kemudian lingkaran-lingkaran ini masukkan ke dalam besi-besi tadi masuk ke dalam, nanti diikatlah per masing-masing. Ini diikat sehingga nanti antara satu tiang dengan tiang lain tidak terpisah gitu. Nah, jadilah rangkaian tiangnya gitu. Nah, pada saat bersamaan juga dilakukan pengoboran di lapangan. Nah, kalau dengan tenaga manusia ya manusia yang diandalkan. Jadi mata bornya dimasukkan ke dalam, diputar, tanahnya dikeluarkan, diputar, tanah dikeluarkan. Maka terbentuklah jadi lubang. Nah, selesai proses pengoboran, langsunglah ke proses pemasang tulangan. Tulangan dimasukkan juga secara manual. Jadi ini mengandalkan tenaga manusia. Jadi seperti yang sampai tadi kan kedalamannya nggak terlalu tinggi ya. Rata-rata adalah sekitar 10 meter yang mampu manusia gitu. Ya bisa dipaksakan sampai 20 meter ya itu, tapi harus ekstra mengerjakannya gitu. Nah, kemudian lanjutkan dengan proses pengecoran. Nah, dalam proses pengecoran ini jadi dialirilah dengan biasakan pakai ready mix ya. Dengan ready mix. Jadi yang mudah keluar dari pabrik dibawa ke lapangan. Nah, ini secara garis besar proses pengeboran bore pile atau pengerjaan bore pile secara manual. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan yang menggunakan mesin? Nah, kalau dengan mesin ya pasti diameternya lebih besar daripada yang ini. Diameternya bisa 80, 100, kadang sampai juga 2 meter, kadang sampai 2,5 meter juga memungkinkan, tergantung ketersediaan alat bornya gitu ya. Nah, ini salah satu tahapan-tahapan dalam pekerjaan bore pile. Jadi perlu mesin ya.
bisa mesin tadi yang harus bisa bergerak ke sana kemari, dan ini adalah mata bornya berupa spiral sini. Nah, ini masuk ke dalam. Nah, kadang-kadang ketika tanahnya mudah longsor, mudah ini dipasanglah casing. Ini adalah casingnya gitu. Atau selongsong. Jadi ini adalah casingnya atau selongsongnya dia. Casingnya yang digunakan untuk menahan supaya tanah-tanah kiri kanannya ini tidak masuk lagi ke dalam lubang. Ya, inilah proses pengeboran. Jadi setelah dilakukan pengeboran dengan alat ini, nanti tanahnya diangkat keluar, dikeluarkan tanah ditumpuk lah kiri dan ke kanannya gitu. Nah, sehingga nanti terbentuklah lubang. Kemudian ini adalah proses kontrol. Ini kontrol sampai apakah kedalaman bor pile-nya sudah mencapai yang diinginkan atau belum gitu. Ya, dengan menggunakan meteran gulung gitu. Oke. Nah, pada saat yang bersamaan juga sepertinya pekerjaan manual juga dilakukan perakitan tulangan. Anda lihat ini ya, diameternya cukup besar ya. Ini sekitar 1 meter atau 1,20 meter, ya hampir sama. Kalau diberdirikan hampir sama dengan tinggi manusia gitu ya. Nah, ini dirangkai lah. Ini tulang pengikatnya ya, sengkangan seperti ini pengikatnya. Nah, ini untuk menentukan berapa jumlahnya, berapa jumlah tiang besi yang ininya, berapa buah jumlahnya ini, berapa jarak antar ininya, nanti kalian belajarlah di dalam struktur beton, nanti kalian belajar gitu. Nah, ini dilakukan secara manual, dirakit di lapangan ya. Diikat, setelah selesai nanti dimasukkanlah ke dalam lubang bornya tadi ya. Lubang yang sudah disiapkan ini ada casingnya sebagai dinding penahan sementara gitu ya, supaya tanah-tanah yang tidak longsor, mungkin tanahnya lunak atau tanah granular. Kalau tanah lunak pasti akan mudah longsor ke dalam. Kalau tanah granular seperti pasir, gampang juga masuk ke dalam. Maka ditahanlah pakai casing. Nah, inilah proses memasukkan tulangan tadi ke dalam lubang pengeboran. Ya, sampai mencapai kedalaman yang diinginkan. Nah, setelah selesai pengeboran, dilanjutkan dengan proses pengecoran. Nah, biasanya disiapkan dulu pipa ya, pipa tremi ya. Ini semacam pipa penyaluran ya, dimasukkan ke dalam lubang. Jadi beton tidak dijatuhkan dari ketinggian yang atas enggak, tapi disalurkan melalui pipa tremi ini sampai pada kedalaman tertentu dengan jarak tertentu. Misalkan ini lubang bor, ini dasar lubang. Nah, ini ada pipa tremi di sini. Nah, ini ada jaraknya ya. Nanti baru dilepaskanlah adukannya. Sambil dia masukkan adukan beton, pipa tremi sambil ditarik juga ke atas gitu. Ya. Nah, ini saat proses pemasukan pipa tremi. Nah, jadi beton tadi tidak langsung jatuh dari ketinggian, misalkan kalau bornya misalkan 15 meter ya tidak jatuh langsung dari ketinggian 15 meter, tapi diantar dulu ya. Diantar melalui pipa tremi tadi. Jadi dia bersama-sama tidak terpecah kemana-mana. Nah, pas bagian dasarnya barulah dia lepas gitu. Ya. Jadi kalau misalkan lubang bornya adalah misalkan 1 meter ya. Ini 1 meter lubang bor. Nah, ini ada pipa treminya di sini. Masuk ke dalam gitu. Jadi tidak dijatuhkan jadi kalau tampak di samping ya. Ini dasar ini permukaan tanah. Jadi adukan tadi tidak dijatuhkan langsung dari sini, tapi diantar melalui tremi sampai ke bawah. Gitu. Ya. Nah, inilah proses yang biasa dilakukan di lapangan. Gitu. Yang Anda coba lihat ya, seperti ini tahapan-tahapan pengeboran. Dibor ya. Kemudian karena tanahnya lunak, tanah yang ini ya mungkin dipasang tremi, dimasukkan tremi ke dalam. Ya. Setelah tremi dipasang, ya dilanjutkan lagi dengan pengeboran berikutnya gitu. Dilanjutkan lagi pengeboran sampai kedalaman yang diinginkan gitu.
Kemudian dikontrol apakah kedalaman lubangnya sudah sesuai belum, sudah mencukupi belum. Nah, kalau Anda lihat ya, ini kan pipa, tapi ini kan casingnya ya. Kalau ini kan lubang bornya ya. Lubang bornya yang akan diisi dengan beton ya. Yang akan diisi dengan tulangan dan plus betonnya ya. Nah, kenapa casingnya nggak sampai ke bawah? Jadi casing itu tidak harus dari muka tanah sampai ke ujung dasar, tidak perlu. Tapi cuma bagian atasnya saja atau bagian yang mana dikhawatirkan tanahnya akan turun atau akan longsor ke dalam lubang gitu. Ya. Nah, dari mana taunya kondisi tanah tadi? Ini apakah tanah lunak misalkan sini? Ini tanah medium. Nah, dari mana dapatnya kondisi tanah tadi? Apakah tanah lunak atau tanah medium? Itu dari hasil penyelidikan tanah. Jadi penyelidikan tanah sangat diperlukan sekali ya, selain dari untuk menentukan nanti daya dukung dari fondasi yang akan didesain, akan digunakan untuk bangunan ini, juga untuk kemudahan dalam hal pelaksanaan. Jadi dalam hal pelaksanaan pekerjaan di lapangan akan tahu bagian-bagian mana saja yang perlu dipersiapkan antisipasinya, apakah perlu pakai casing dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah memasukkan ininya tulangan. Nah, tulangan dimasukkan ke dalam, diantar sampai mencapai dasarnya. Nah, ini pipa treminya didorongkan ke dalam. Nah, Anda lihat masuk ke dalam. Nah, barulah adukan betonnya dikocorkan, dimasukkan melalui corong yang bagian atasnya ya. Sambil masukkan adukan beton ya, pipa tremi juga sambil diangkat ke atas gitu. Nah, Anda lihat sambil diisi ya, pipa tremi juga diangkat ke atas. Nah, terakhir nanti casingnya dicabut ya. Jadi casingnya tidak didiamkan di situ, langsung dibuka lagi, dicabut lagi casingnya gitu. Untuk digunakan lagi pada lubang berikutnya. Nah, ini adalah proses pembuatan lubang selanjutnya. Nah, kadang-kadang ada muka air tanah di sini ya, karena muka air tanah bisa langsung pakai casing supaya muka airnya juga tidak masuk ke dalam lubang gitu ya. Nah, inilah prosesnya. Jadi dalam hasil pengeboran ini pekerjaannya tidak langsung berjejer berdekatan. Kenapa
Oke, maaf ya, tadi ada tamu dulu sebentar ya. Halo. Enggak. Nah, ini ada proses lanjutannya ya. Oke, ada pertanyaan enggak dari kalian tentang Power File ini? Ya. Ada pertanyaan enggak? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Kalau bor file sama tiang panjang lebih efektif sama lebih sering digunakan yang mana ya, Pak? Dua-duanya sering digunakan, dua-duanya efektif. Nanti kalian akan belajar nanti di rekayasa fondasi ya. Ya. Pertama ya, apakah tiang pancang lebih baik atau tiang bor, tiang pancang atau bor pile ya. Kalau secara hitungan sama. Hitungan ya sama. Nggak ada bedanya ya. Cuma bedanya ada tiang pancang itu diameternya biasa lebih kecil, bor pile bisa dengan diameter lebih besar. Ya. Nah, besar kecilnya diameter ya tergantung dari dukung. Pertama itu yang menentukan adalah lokasi. Ya, lokasi untuk pengerjaan tiang tadi gitu. Ya. Jadi hal itu harus diperhatikan ya, lokasinya di mana gitu. Jangan sampai nanti kita menggunakan tiang panjang, tapi ketika untuk mobilisasi alat membuat tiang panjang ke lokasi nggak memungkinkan gitu. Ya, misalkan daerahnya berliku-liku dan tidak ada jalan yang bagus ya, apalagi kalau menggunakan tiang panjang yang diameter sampai 12 meter, kan sudah susah ke lokasinya gitu. Nah itu tidak disarankan menggunakan tiang panjang. Ya, kebayang nggak maksudnya? Ya nanti di rekayasa fondasi nanti kalian akan dijelaskan lah, diperdalam nanti di pelajaran rekayasa fondasinya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sebentar saya cek dulu. Bapak izin bertanya, Iya, silakan. kalau casing yang tadi terbuat dari material apa, Pak? Dari baja. Oh ya, makasih Pak. Ya. Silakan, ada lagi yang lain mau bertanya? Izin tanya Pak, kan tadi ada pemasangan penggalian buat nempatin bor file-nya Pak. Lalu kan harus nunggu kering Pak. Terus kira-kira dari kering ke pembangunan lanjut ke atasnya Pak, ada jangka tenggat waktunya nggak Pak, atau kering atau langsung gimana Pak? Seperti pernah saya tanyakan juga kalian, kalau beton itu kapan dia usianya boleh dia mulai mengeras kapan? Berapa hari usianya? 28 hari. Nah, jaraknya 28 hari. Ya. Oh, jadi dari udah 28 hari bisa langsung lanjutin gitu Pak ya? Iya. Nah, tetapi kan dalam proses pengerjaan itu kan dalam kita membangun bor pile tadi kan tidak cuma satu buah bor aja yang dilakukan gitu ya. Oh, siap, baik Pak. Oke, ini saya kasih sketsa saja kalian ya. Ya, jadi misalkan ini adalah lahan pembangunan ya. Misalkan di sini akan bangun gedung, ini adalah as-as bangunannya ya, misalkan. Ya. Nah, di sini ada kelompok tiang, di sini ada kolom, di sini ada kolom di sini ya, dari atas ya. Ada kolom. Kemudian sini ada gambar bor kelompok tiangnya di sini ya. Ada gambar kelompok tiangnya di sini.
Ya. Misalkan ini adalah tiang apa? As A, B, C, D. Ini adalah as apa? 1, 2, 3. Misalkan tiangnya adalah kelompok tiangnya adalah di kelompok 2C atau C2 gitu ya. Kita proses gambarnya di C2 seperti ini. Ini ngerti nggak yang saya maksud ini? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, jadi kita ambil yang C2 ini, ya, kita perbesar seperti ini ke sana. Nah, kemudian dari perencanaan ternyata dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buah tiang yang dibutuhkan. Ya. Dibutuhkan 9 tiang. Dan di sini contohnya kita gunakan dengan cara menggunakan bore pile. Bore pile dengan diameter misalkan adalah 100 cm atau 1 meter ya. Nah, ini gunakan bore pile. Diameter 100 meter, kedalamannya adalah misalkan didapatkan apa dari hasil perencanaan dari ini dapatkan dalamnya adalah 20 meter. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari tampak samping seperti ini, nah berarti harus dibikin lubang dulu sampai kedalaman 20 meter. Yang diameter 1 meter. Nah, dalam proses pelaksanaan, ya biasanya tidak langsung di titik ini pindah ke sebelah, enggak. Karena kalau di sini sudah dibuat langsung di sini bisa saja kan kita nggak akan nunggu selesai dibor, kemudian selesai dimasukin tulangan. Jadi proses itu ya dilobangin dulu, dilobangin, kemudian langsung masuk tulangan, ya, kemudian langsung dicor. Ya, tidak ditunggu semuanya nih mau jadi dulu, kecuali kalau memang kondisi tanahnya memungkinkan. Kalau kondisi tanah memungkinkan dan bisa ada jaminan ya baru bisa langsung dibiarkan dulu ditunggu sampai semua selesai gitu. Nah, karena proses pembuatan lubang ini bisa 1 jam, ya, bisa 3 jam, bisa setengah hari, bisa 1 hari, tergantung kondisi tanahnya gitu. Ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan 1 hari itu mungkin dia bisa dapat 2 lubang bor. Lubang sini misalkan dengan lubang ini. Dan biasanya tidak berjajaran dekatan di sini. Ya. Tidak langsung sini 1, 2, 3, enggak. Mungkin 1, 3 dulu. Supaya ketika ini udah dicor, ini udah mengeras, baru dia masuk lagi ke lubang yang berikutnya. Kebayang nggak maksudnya ya? Kebayang, Pak. Ya. Nah, tadi saya bilang tadi kan ada pertanyaan tadi, apa bedanya bore pile dan driven pile atau tiang pancang? Pertama tadi kan lokasi atau kondisi tanah ya. Kondisi tanahnya seperti apa? Kalau tanahnya tanah pasir, ya, tanah lunak. Nah, kira-kira kalian milih pakai apa? Pakai bor atau pakai tiang pancang? Secara logika kalian gitu ya. Kondisi tanahnya tanah lunak gitu ya, tanah pasir gitu ya. Nah, kalian prefer menggunakan apa? Tiang pancang atau tiang bor? Tiang pancang. Yang panjang. Kenapa? Kenapa menggunakan tiang pancang? Karena lebih mudah untuk memasukkan tiangnya daripada ngebor gampang runtuh gitu Pak tanahnya. Ya, benar ya. Jadi kalau kita kondisi tanahnya lunak, kondisi tanahnya pasir, maka lebih efektif menggunakan tiang pancang. Jadi kalau tanahnya misalnya lunak seperti ini, ya di tanah yang kondisinya lunak, dimasukkan tiang ke dalamnya dengan cara dipancang. Nah, visi tanahnya kan bisa jadi memadat. Pasir juga akan bergerak. Kalau kita bikin lubang seperti ini, pasti tanahnya akan runtuh ke dalam gitu ya. Akhirnya butuh casing. Ya. Nah, itu dari sisi. Nah, tetapi perlu diperhatikan lagi kemudahan dalam hal pelaksanaan juga. Kalau tiang pancang berarti kita butuh apa? Butuh alat berat kan?
Nah, alat beratnya kadang-kadang bisa nggak berada di permukaan, jangan-jangan permukaan juga amblas. Jadi hal itu harus diantisipasi gitu. Kebayang nggak maksudnya? Terbayang, Pak. Ya, jadi tadi adalah kondisi tanah ya. Kemudian apalagi yang menentukan ketersediaan. Nah, ketersediaan materialnya. Kita misalkan dalam desain cenderung menggunakan tiang pancang. Tapi tiang pancang tidak tersedia di lokasi. Misalkan daerah mana, ambillah contoh daerah mana misalnya. Kalian tinggal di mana? Kalau misalkan daerah Cililin misalkan ya. Nah, di daerah Cililin dari hasil hitungan karena si engineer-nya senang dengan yang udah jadi ya, dia menggunakan tiang pancang. Ternyata di daerah lokasi sekitar tidak tersedia tiang pancang. Kalau mau cari ke Bandung juga ternyata nggak ada dan jauh lokasi yang baru bisa didapatkan gitu. Nah, terus masih tetap nggak menggunakan tiang panjang. Nah, nggak juga kan. Jadi hal itu harus diperhatikan gitu ya. Kemudian apa lagi ya, selain ketersediaan juga ke faktor kemudahan dalam hal pelaksanaan. Seperti saya sampaikan tadi, ya biarpun kondisi tanahnya lunak, mudah nggak kita melaksanakannya dengan menggunakan tiang panjang. Ternyata tanahnya sangat lunak dan kalau dipakai tiang panjang, alat berat berada di atasnya juga mungkin akan cenderung nanti ke amblas ya, mungkin dihindarkan menggunakan tiang panjang. Atau kalau nggak harus diantisipasi dengan penggunaan yang lain. Ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian jadi faktor teknis pelaksanaan juga berpengaruh dalam hal pemilihan jenis tiang panjang yang jenis tiang yang akan digunakan gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, silakan. Masih ada pertanyaan yang lain? Saya cek dulu tiang panjang. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi kalau ngecor pondasi pakai pipa tremi, gimana Ya. Pak kalau kita mau ngecor bangunan yang tinggi gitu Pak, kayak misalnya lantai yang ratusan, kayak Burj Khalifa gitu Pak. Gimana cara ngecornya, kan kalau di bawah dulu nanti semennya keburu kering Pak. Dipompa. Pakai dipompa dari bawah ke atas. Oh iya Pak. Ya. Dan kalau memang terlalu tinggi ya mungkin secara estafet ya. Jadi dari bawah simpan dulu pada bagian tertentu, nanti dioper lagi ke atas. Jadi dengan cara dipompa. Makanya situ ada kan kren-kren kan atau mobil kren bangunan. Kalau bangunan gedung pasti ada krennya. Nah, kren itu berfungsi untuk apa? Untuk menaik turunkan material, juga untuk mengangkat naik turunkan alat-alat ya. Nah, seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan, masih ada? Ini ada video PKL kakak tingkat kalian ya. Saya coba putarkan dulu.
Ini adalah salah satu proses pengeboran ya dengan menggunakan mesin ya. Ini kebetulan diameternya cukup kecil ya. Kadang-kadang ada diameter yang sangat besar sekali, ada. Kelihatan ya cuplikan videonya ya. Kelihatan, Pak. Oke, saya cari dulu video yang lainnya di mana ya, saya lupa. Bagus, keren juga ya. Nah, jadi kalau dengan menggunakan mesin ini, kedalamannya bisa dalam. Nah, tanahnya diangkat keluar, akan ke sampingnya ya. Bersihkan tanahnya, taburnya dibersihkan. Sih, masuk lagi ke lubang lagi. Ya. Oke, terus nah, kalau tadi dengan menggunakan bor yang spiral ya. Nah, ini yang menggunakan bucket. Bucket yang panjang ya. Sini. Karena terbawa ke atas. Jadi macam-macam tipe mata bor ya, tipe-tipe bor yang digunakan gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya. Oke, jadi dalam pekerjaan fondasi itu selalu ada pekerjaan cut dan selalu ada pekerjaan fill. Ya. Nah, ini mungkin nanti bisa tutup dulu ya. Nih, misalkan tadi ini permukaan tanah ya. Ini permukaan tanah. Di sini akan dipasang tiang pancang. Misalkan pakai bor pile. Bikin lubang bor pile. Biasanya langsung di permukaan tanah jadi yang bikin bor pile sampai di sini. Ini ada berapa buah bor pile. Bor pile. Nah, kalau udah selesai pengeboran, udah selesai pengecoran, udah ada tulangan di dalamnya ya. Sini udah ada tulangannya, udah ada di dalamnya.
Udah ada tulangan ini. Ini juga udah ada tulangan dalamnya ya. Ya. Nah, kalau udah selesai itu baru masuk ke pekerjaan penggalian, pekerjaan cut-nya. Cut-nya apa ya? Karena harus bikin file cap. Baru digali ke sini. Nanti digali. Nah, ini pekerjaan galian ya. Galian berapa dalam galiannya? Tergantung kedalaman file cap-nya gitu. Ya, karena nanti di atas di sini akan diisi dicor lagi pakai beton nanti ya. Misalkan file cap-nya setebal ini misalkan ya. Rencananya. Jadi digali, tanah dibuang keluar, disiapkanlah segala persiapannya, nanti baru ini beton ini dihancurin lagi betonnya, tinggal sisa tulang-tulangannya. Tulang nongol ke sini kemana-mana ya. Nanti diikat lagi sambung tulang ke atas. Nanti ada lagi tulang di bagian bawahnya di sini. Ya, di bagian file cap-nya. Ya. Oke, bisa dipahami nggak? Nah, nanti sudah selesai, kalau misalnya ada tanah yang ternyata file cap-nya tidak sampai ke permukaan tanah, masih ada kosong, nah ini ditimbun lagi di sini. Bagian yang fill-nya. Gitu. Ya. Nah, itu yang pekerjaan cut and fill pada pekerjaan fondasi. Oke, saya cari dulu gambar yang lainnya sebentar ya. Ini kelihatan gambarnya. Nah, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah, ini contohnya ya. Jadi inilah contoh kelompok tiang yang setelah selesai dilakukan pengeboran. Ya, sudah selesai pengecoran ya. Jadi ini permukaan tanah awalnya ini. Nah, ini adalah bore pile-nya ini ya. Nah, ini. Ya. Ini adalah bore pile-nya. Nah, kemudian dilakukanlah pekerjaan galian. Ini para pekerja yang pikul yang menggali mengangkat tanah dari lubang galian ini. Jadi tanah digali, dibuang keluar. Nah, terbentuklah seperti macam kotak yang dibentuknya nanti. Ya. Udah setelah pekerjaan penggalian, nah lakukan pembobokan kepala bore pile-nya. Bore pile-nya dibobok ya. Dibobok ini semua dibuang sehingga besi-besi akan keluar. Nah, besi ini enggak dipotong, besi enggak. Karena besi nanti diikatlah dengan pemasangan tulangan di sini gitu. Ya. Jadi bore pile-nya tidak tulangnya tidak dibuang gitu. Jadi cuma bekas adukannya aja yang dibongkar gitu. Nah, ini ada proses bongkaran ya, kemudian dipasang lagi backcasting supaya nanti akan melakukan pengecoran. Ini pengecoran yang bagian fondasi file cap-nya, ini adalah slope-nya gitu ya. Nah, dan sekalian dengan slope-nya. Jadi lakukanlah pekerjaan backcasting.
Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada bor pile yang nongol ke atas tadi ya, seperti ini ke atas. Nah, ini dipasang lagi tulangan untuk yang pile cap. Kemudian saat bersama juga pasang tulangan untuk yang seluruhnya gitu. Jadi langsung dipasang dengan seluruhnya juga sekalian. Nanti selesai semua pasang casing, selesai perangkaian tulangan, barulah lakukan pengecoran. Ya. Kadang-kadang lantai kerja juga disiapkan supaya nanti ketika adukan betonnya ditumpahkan ke dalam pengecoran, tidak langsung meresap ke dalam tanah. Jadi kasih dulu lantai kerja. Jadi mungkin dengan pasir uruk dulu, kemudian kasih adukan beton yang ringan, nanti barulah adukan pengecorannya gitu. Oke, kebayang ya? Mungkin saya cari foto-foto yang lebih bagusnya dulu ya. Nah, ini proses pengerjaan untuk bor pile juga. Anda lihat ya, untuk bor pile yang diameternya ini 1,5 meter atau mungkin mendekati 2 meter ya. Karena kalau si pekerja aja bisa masuk dalam lubang dalam di antara tulangannya ya. Nah, kebayang nggak sama Anda ini berapa besarnya diameternya ya? Ini lebih dari 1,5 meter. Ini kalau nggak salah ini 2 meter diameter lubang bornya gitu. Sehingga para pekerja bisa merangkai tulangnya masuk ke dalam lubangnya ini. Ya. Layarnya hitam semua. Nggak kelihatan gitu. Oke, saya. Kalau ini kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi para pekerja tadi ya ini lagi ngerjakan tulangan ya untuk bor pile. Tulangnya dipasang ya sehingga para pekerja bisa masuk di dalamnya. Ya. Nah, kalau tiang panjang segede ini bisa nggak dipancang? Nggak mungkin ya. Jadi, nah kenapa Pak menggunakan bor pile segede ini ya? Mungkin karena dengan diameter yang lebih besar ini mungkin bisa menghasilkan daya dukung yang tinggi sehingga tidak perlu material yang digunakan atau tidak perlu banyak menggunakan bor pile yang lainnya. Sedang menyiapkan ya untuk memasukkan tulangan ke dalam lubangnya. Ini lagi proses pengeboran juga ya. Nah, ini Anda lihat ya mata-bor yang digunakan untuk pengeboran. Jadi untuk proyek yang gede ya pasti mata besar. Nah, karena mungkin kenapa menggunakan yang besar ya? Mungkin beban konstruksi yang dipikulnya juga sangat besar ya dari hasil hitungan. Ya. Oke, saya coba cari yang lain lagi. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak gambarnya? Halo? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ini adalah kepala mata bor yang selesai dilakukan pengeboran. Anda lihat ya berapa tingginya kepala mata bornya ini. Nah, ini harus dibongkar, jadi dihancurkan lagi. Nah, mungkin pertanyaan Pak, kenapa nggak ngebornya langsung aja di bagian bawah ini? Ya, karena memang nggak mudah gitu ya. Karena kalau digali dulu, nanti langsung pasang mata bor, ya akan sulit ya. Jadi orang lebih cenderung dibor dulu sampai ke permukaan tanah, nanti baru digali. Penggaliannya kapan? Nggak akan ditunggu sampai usia 28 hari, nggak. Kalau udah usia 28 hari kan ini udah keras kan.
Jadi selesai pengecoran ya langsung digali, langsung jadi masih mudah dibuka gitu ya. Tapi bagian sambil dihancurkan, bagian yang tertanam di dalam tanah akan segera mengeras gitu ya, akan mulai mengeras gitu ya. Nah, bagian atasnya sudah bisa dibongkar. Dan Anda lihat ya, jadi ya, masih mudah untuk menghancurkannya ya, kalau sudah dihancurkan gitu. Seperti itulah kira-kira proses dengan propelnya. Bang, tiang panjang gimana Pak? Tiang panjang juga sama seperti ini. Tiang panjang nanti digali, dibobok lagi. Nah, kalau propel kan usia butuhnya belum sampai 28 hari. Mungkin 3 hari atau mungkin seminggu. Ya kan? Nah, seperti itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Dari saya sementara itu cukup dulu ya untuk yang profile ya. Nanti kalian coba kembangkan lagi. Untuk hitungan-hitungannya nanti kalian belajar sendiri nanti dalam rekayasa fondasi. Ya. Nanti ada satu mata kuliah khusus untuk perhitungannya. Ada lagi satu materi lagi nanti kita lanjutkan di habis lebaran ya, tentang bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan tanah juga ya. Selain dari fondasi. Ada itu basement, ada dinding penahan tanah, ya itu bagian-bagian struktur bawah juga yang kadang-kadang juga diperlukan ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup Pak dari saya. Cukup Pak. Oke, sementara dari saya cukup dulu ya. Kita lanjutkan nanti habis lebaran. Selamat. Silakan nyalakan kameranya kembali coba. Sudah? Oke, terima kasih ya. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita lanjutkan nanti habis lebaran. Selamat liburan, selamat memasuki selamat jalan puasa ya, dan sebentar lagi lebaran. Mohon maaf lahir batin ya. Sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Minal izin wal faizin. Terima kasih Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.